Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar computer vision dengan judul Car Detection Encounter Using YOLO versi 8. Untuk latar belakang kenapa kami memilih judul yang tadi telah disebutkan adalah karena pentingnya pengembangan mesin learning untuk mendeteksi berapa banyak mobil dan menghitungnya gitu, karena menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mobilitas penduduk di Kota Bandung itu pada tahun 2018 itu sebanyak 53,7% pada hari kerja. Jadi diperlukan solusi yang dapat memberikan data akurat time tentang ini menggunakan berbasis deep learning, menggunakan model YOLO versi 8, dan selanjutnya untuk penelitian terkait berdasarkan literatur yang sudah kami baca itu pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian oleh Ben Dira dan koleganya menggunakan YOLO V3 dan Faster RCNN untuk mengenali mobil menggunakan unnamed real vehicle atau UAV dan menunjukkan bahwa YOLO V3 secara konsisten unggul dibandingkan dengan Faster RCNN dalam hal presisi dengan mencapai akurasi sebesar 99,73%. Setelah itu pada tahun 2021 Marode dan koleganya itu mengadopsi algoritma YOLO V3 untuk mendeteksi mobil dan melatih model untuk mengenali 8 kelas objek termasuk mobil, hidran, pemadam kebakaran, pohon, orang, rambu lalu lintas, dan lampu. Dalam situasi lalu lintas yang padat, sebagian besar objek yang tidak terdeteksi dikarenakan satu sel dalam kisi deteksi mendeteksi lebih dari 3 objek. Meski demikian, pada kedua kasus tersebut, semua objek yang berdekatan dengan posisi kamera berhasil terdeteksi dan diklasifikasikan. Terus yang terakhir ada Putra dan koleganya mengusulkan metode Tiny YOLO V4 untuk mendeteksi kendaraan truk dalam video melalui pelatihan dataset dengan 3 kelas, yaitu bis, truk, dan pickup. Mereka berhasil mencapai nilai MAP sebesar 93,31%. Terus pengujian pada video menghasilkan tingkat akurasi tertinggi, yakni mencapai 98,3%. Selanjutnya boleh. Lalu yang nomor 3 yaitu data. Dataset yang kami pilih untuk studi ini merupakan kumpulan video yang mendokumentasikan aktivitas kendaraan di lingkungan jalan tol dan sumbernya diperoleh dari platform open source yang dapat diakses oleh umum. Dengan keberagaman detailnya, dataset ini mencakup rekaman visual yang terus-menerus memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi dan kondisi di jalan tol. Setiap video tidak hanya merekam aksi visual, tapi juga menyajikan informasi terperinci mengenai perilaku mobil di lingkungan jalan tol, termasuk aspek seperti pergerakan, posisi, kecepatan, dan interaksi mobil dengan sekitarnya. Oleh karena itu, dataset ini menjadi sumber informasi yang lengkap dan kaya, memberikan dasar yang kokoh untuk melakukan analisis mendalam terkait dinamika lalu lintas dan perilaku mobil di jalan tol. Lalu ada metodenya, Unmanned Aerial Vehicles atau UAV, untuk deteksi kendaraan, khususnya mobil, telah menjadi fokus penelitian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun telah ada beberapa pendekatan yang diterapkan dalam deteksi objek menggunakan UAV, metode Track and Count YOLO versi 8
belum sepenuhnya dieksplorasi dalam konteks ini. Oleh karena itu, pernyataan masalah ini mencerminkan kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas metode deteksi objek tersebut dalam deteksi kendaraan, khususnya mobil, menggunakan data dari UAV. Metode yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi fisik komputer dengan menggunakan metode YOLO versi 8 untuk memproses data set sehingga dapat mendeteksi mobil pada video. Metode YOLO telah mencapai pencapaian yang signifikan dalam domain visi komputer. Sebagai hasil dari kemajuan ini, para peneliti telah melakukan perbaikan serta pengembangan modul baru dalam pendekatan ini. Salah satu contohnya adalah YOLO versi 8, sebuah algoritma yang diperkenalkan perusahaan Ultralytics pada tanggal 10 Januari 2023. Dibandingkan dengan varian YOLO sebelumnya seperti YOLO versi 5 dan YOLO versi 7, YOLO versi 8 unggul sebagai model yang lebih canggih dan mutakhir, menghadirkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan kecepatan deteksi. Lalu ada cara kerjanya, yaitu pertama di-install YOLO versi 8-nya, lalu menggunakan dua fitur dasar pemuatan model dan inferensi pada satu gambar. Model_path adalah jalur yang mengarah ke model. Untuk model yang sudah dilatih sebelumnya, dapat dengan mudah menentukan versi model yang ingin digunakan, misalnya YOLO versi 8x.pt. Dan sebuah frame adalah larik nampi yang mewakili foto atau bingkai yang dimuat dari video. Tahap selanjutnya adalah untuk menghitung berapa banyak objek yang telah melintasi suatu garis, kita memerlukan pelacak. Seperti halnya detektor, kita memiliki banyak pilihan yang tersedia, yaitu sort, deep sort, dan fair mode. Di sini kita menggunakan by track untuk menghitung berapa banyak objeknya. Di tahap ini kami juga menggunakan supervision untuk menghitung deteksi, pengawasan lebih dari sekadar menghitung deteksi yang telah melewati batas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca frame dari video sumber dan menulis hasil olahannya ke file output. Dan yang terakhir, kami menggunakan komponen kunci utama kami, yaitu line counter, yang menghitung berapa banyak deteksi individu yang telah melewati garis virtual. Selanjutnya adalah untuk pengujian, di mana pada pengujian ini kami menggunakan dataset dari video jalan tol yang ada, di mana evaluasi menunjukkan bahwa eksperimen kami berhasil dengan memiliki nilai akurasi sebesar 93% atau 0,93 pada prediksi mobil. Dan sebagaimana terlihat pada gambar 2, kami bisa menghitung jumlah kendaraan yang mana akan kami tunjukkan pada codingan nanti. Kesimpulannya adalah YOLO versi 8 ini sangat cocok untuk memprediksi dan mendeteksi mobil dan juga menghitungnya untuk mengatasi masalah kemacetan Bandung tersebut. Berikut merupakan kode yang kami gunakan. Yang pertama, kita menyalakan NVIDIA untuk mengset hardware akselerator ke GPU. Kemudian video yang kami gunakan sebagai dataset kita download. Kemudian YOLO versi 8-nya harus di-install terlebih dahulu sebagaimana backtrack dan supervision-nya. Untuk pretend-nya kita juga mengimport YOLO versi 8.pt. Kemudian setelah itu kita memprediksi video tersebut di mana kita menggunakan box dan terdapat nama serta akurasinya. Setelah itu, di sini kita dapat melihat pada outputnya, yakni output videonya, di mana di sini jumlah mobilnya dihitung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada salah. Terima kasih.